Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizandi Akbar dengan NPM 108.16.048, jurusan Jurnalistik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Hubungan Media Massa Online dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa. Latar belakang. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan oleh suatu virus yang asal mulanya dari Wuhan, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus ini sudah tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Virus corona ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Banyak media di seluruh dunia memberitakan tentang COVID-19 ini. Tempo.co salah satunya. Tempo.co rutin memberitakan tentang isu virus corona ini. Pada bulan September 2020, Indonesia mengalami lonjakan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 menurut Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lonjakan kasus yang terkonfirmasi positif ini naik hingga 2 kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Pada tanggal 25 September 2020, kasus COVID-19 yang positif di Indonesia mencapai 4.823 kasus. Tujuan penelitian, untuk mengetahui hubungan antara kebaharuan berita COVID-19 di Tempo.co dengan pemenuhan kebutuhan kognitif, kebutuhan diversi, dan kebutuhan identitas personal pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara aktual berita COVID-19 di Tempo.co dengan pemenuhan kebutuhan kognitif, kebutuhan diversi, dan kebutuhan identitas personal pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara informasi berita COVID-19 di Tempo.co dengan pemenuhan kebutuhan kognitif, kebutuhan diversi, dan kebutuhan identitas personal pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Kerangka pemikiran dari judul diturunkan menggunakan teori uses and gratification, lalu diturunkan terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di variabel X ada nilai berita X1, nilai aktual X2, dan nilai informasi X3. Di variabel Y ada kebutuhan kognitif Y1, kebutuhan diversi Y2, dan kebutuhan identitas personal Y3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan studi korelasional. Paradigma penelitian yaitu paradigma positivisme. Pendekatan penelitian ini adalah korelasi sederhana atau simple correlation. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner dan studi literatur. Uji validitas menggunakan Pearson product moment. Lalu uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha. Hasil penelitian. Yang pertama, hubungan antara X1 dengan Y1, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,451 yang berarti terdapat hubungan yang cukup berarti. Yang kedua, hubungan antara X1 dengan Y2, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,318 yang berarti terdapat hubungan yang rendah tapi pasti. Yang ketiga, hubungan antara X1 dengan Y3, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,496 yang berarti terdapat hubungan yang cukup berarti. Yang keempat, hubungan antara X2 dengan Y1, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,530 yang berarti terdapat hubungan yang cukup berarti. Yang kelima, hubungan antara X2 dengan Y2, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,341 yang berarti terdapat hubungan rendah tapi pasti. Yang keenam, hubungan antara X2 dengan Y3, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,447 yang berarti terdapat hubungan yang cukup berarti. Yang ketujuh, hubungan antara X3 dengan Y1, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,553 yang berarti terdapat hubungan yang cukup berarti. Yang kedelapan, hubungan antara S3 dengan Y2, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,420 yang berarti terdapat hubungan yang cukup berarti. Yang kesembilan, hubungan antara X3 dengan Y3, koefisien korelasi menunjukkan angka 0,393 yang berarti terdapat hubungan yang rendah tapi pasti. Lalu kesimpulan yang pertama, terdapat hubungan yang cukup berarti dan signifikan antara nilai kebaharuan pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan kognitif pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Lalu terdapat hubungan rendah tapi pasti dan signifikan antara nilai kebaharuan pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan diversi pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Lalu terdapat hubungan yang cukup berarti dan signifikan antara nilai kebaharuan pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan identitas personal pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Lalu yang kedua, terdapat hubungan yang cukup berarti dan signifikan antara nilai aktual pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan kognitif pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Lalu terdapat hubungan rendah tapi pasti dan signifikan antara nilai aktual pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan diversi pada mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba.
Lalu terdapat hubungan yang cukup berarti dan signifikan antara nilai aktual pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan identitas personal pada mahasiswa jurnalistik Vkomunisba. Lalu yang ketiga, terdapat hubungan yang cukup berarti dan signifikan antara nilai informasi pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan kognitif pada mahasiswa jurnalistik Vkomunisba. Lalu terdapat hubungan yang cukup berarti dan signifikan antara nilai informasi pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan diversi pada mahasiswa jurnalistik Vkomunisba. Lalu terdapat hubungan rendah tapi pasti dan signifikan antara nilai informasi pemberitaan dengan pemenuhan kebutuhan identitas personal pada mahasiswa jurnalistik Vkomunisba. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.